Hai teman-teman, adik-adik, assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di Belajarah Channel yang berbagi seputar tutorial dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel di YouTube, dan juga follow and like Belajarah Channel di Facebook, agar supaya channel ini lebih maju, lebih keren, dan lebih berkembang ya teman-teman adik-adik. Baik teman-teman adik-adik, kita simak video pengetahuan pembelajaran berikut ini. Oke teman-teman adik-adik, yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu masih seputar tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 ya teman-teman adik-adik. Nah, apa ya yang akan kita bahas pada kali ini? Yang akan kita bahas pada pembelajaran 6 ini, yang pertama yaitu gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung. Kemudian yang ketiga itu adalah cerminan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Jadi ada 3 pokok bahasan ya yang akan kita bahas. Nah, ayo kita simak bersama-sama ya teman-teman adik-adik. Yang pertama, gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok teman-teman adik-adik? Apa itu gagasan pokok ya? Gagasan pokok adalah intisari atau ide utama atau pemikiran utama dari suatu paragraf atau cerita. Nah, itu adalah pengertian dari gagasan pokok ya teman-teman adik-adik. Kakak ulangi lagi nih. Gagasan pokok adalah intisari atau ide utama, pemikiran utama dari suatu paragraf atau cerita ya teman-teman adik-adik. Kemudian gagasan pokok ini biasanya terdapat pada awal paragraf atau pada akhir paragraf. Nah itu ya, jadi kalau kita ingin mencari gagasan pokok atau gagasan utama ya teman-teman, itu biasanya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Nah, seperti itu ya teman-teman adik-adik. Seperti apakah contohnya? Contohnya, nah, di sini ada paragraf ya, ada paragraf, ada teks, jam gadang ya, jam gadang. Jam gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, dan seterusnya ya teman-teman adik-adik. Nah, di sini gagasan utama atau gagasan pokoknya ini dari paragraf dari cerita jam gadang ini yang mana ya kira-kira? Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, gagasan pokok itu ada di awal atau akhir paragraf yang merupakan pemikiran utama atau intisari dari paragraf atau cerita tersebut. Nah, maka jawabannya gagasan pokok dari paragraf ini, dari cerita ini yang mana? Nah, gagasan pokoknya adalah berada di awal paragraf, yaitu jam gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi itu ya gagasan pokoknya ya dari paragraf atau cerita. Jadi itu ya teman-teman adik-adik, gagasan pokoknya atau gagasan utama. Jadi itu ya teman-teman adik-adik, gagasan pokok dari paragraf ini, dari cerita ini ya. Jadi itu ya teman-teman adik-adik, gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf ini ya, dari paragraf
atau cerita Jam Gadang ini. Nah, bagaimana teman-teman, adik-adik? Mudah bukan? Tentu sangat mudah sekali ya. Kemudian berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pendukung itu? Kemudian apakah sama atau beda dengan gagasan pokok? Ayo kita simak bersama-sama teman-teman, adik-adik. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang mendukung gagasan utama. Jadi gagasan pendukung ini adalah tambahan informasi ya yang mendukung dari gagasan utama. Contohnya seperti apa teman-teman, adik-adik? Contohnya dari teks tadi, dari paragraf tadi, dari cerita tadi. Nah, kalau gagasan pokoknya itu kan sudah ketemu ya. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sementara gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukungnya adalah berada di paragraf kedua ya, yaitu selain sebagai penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara ini. Waduh, ini kakak kurang N-nya ya. Seharusnya ini dijadikan, bukan dijadikan. Nah, itu ya teman-teman, adik-adik gagasan pendukungnya. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang gagasan utama, kemudian yang mana yang gagasan pendukung. Nah, seperti itu teman-teman, adik-adik. Kakak kira tidak sulit ya, tidak susah ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Nah, ini merupakan pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman, adik-adik. Oke, kemudian berikutnya yang akan kita bahas yaitu cerminan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, kita tahu Indonesia itu sangat beragam teman-teman, adik-adik. Banyak suku, banyak agama, namun semuanya bisa hidup berdampingan dengan damai, penuh toleransi. Ya, itulah negara kita teman-teman, adik-adik. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, kita semua adalah satu. Apa teman-teman, adik-adik? Yaitu sama-sama bangsa Indonesia ya. Sama-sama bangsa Indonesia teman-teman, adik-adik. Nah, seperti itu ya. Kakak dulu punya teman waktu sekolah dulu punya teman dari NTT ya, dari Kupang sana. Nah, itu teman kakak beda agama dengan kakak. Namun setiap hari kita selalu bersama-sama. Ya, sekolahnya bersama-sama, saling menghormati, saling toleransi. Ya, itulah kita Indonesia ya, teman-teman, adik-adik. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik. Nah, di sini cerminan sikap apa ya? Cerminan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Apa saja teman-teman, adik-adik? Yang pertama, berperilaku tenggang rasa dan toleransi. Jadi itu ya teman-teman, adik-adik. Kemudian yang kedua, saling membantu dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Walaupun berbeda, seumpamanya dalam satu kelas ini kita punya teman yang berbeda, atau misalnya dari daerah lain yang beragama yang berbeda ya. Nah, itu harus penuh toleransi. Kemudian saling membantu dalam kesulitan, kemudian bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama ya. Nah, seperti itu teman-teman, sikap, cerminan sikap, persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, itu dulu ya yang kakak bisa jelaskan.
Terima kasih adik-adik sudah menonton dan menyimak video dari kakak. Baik teman-teman, adik-adik, mungkin itu dulu ya video pengetahuan pembelajaran yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel agar supaya channel ini bisa lebih berkembang, makin maju dan makin keren ya teman-teman, adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.